pertama-tama diucapkan selamat malam dan selamat datang di pelataran duka. Dan terima kasih untuk kehadiran kita kembali untuk bersama-sama dengan keluarga untuk saling menguatkan. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ungkapan belasungkawa, yang ketiga ibadah, yang keempat penyerahan pelayanan dari jemaat Rama kepada jemaat Sesiat Ula Lasestikala Toraja Utara, dan yang kelima ungkapan hati keluarga, yang keenam pemberangkatan jenazah ke tanah Toraja. Kita melangkah pada acara yang kedua, ungkapan belasungkawa, yaitu dari keluarga besar Lorong 6 kepada Bapak Petrus Maktan, disilakan. Rupanya belum ada di tempat. Shalom. Seluruh keluarga yang berduka yang saya hormati, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati pula. Saya berdiri di sini untuk mewakili Persatuan Lorong 6 menyampaikan rasa duka yang dalam yang dirasakan oleh seluruh keluarga. Kami juga Lorong 6 merasakan. Kami tidak mampu untuk berbuat sesuatu untuk meringankan beban seluruh keluarga yang berduka. Hanya dengan tangan kami, Bapak, Ibu-ibu, saudara yang bekerja di belakang dan lain sebagainya. Itu saja bantuan kami kepada seluruh keluarga yang berduka. Sekali lagi, kami dari Lorong 6 tidak mampu untuk memberikan sesuatu untuk meringankan beban seluruh keluarga yang berduka, hanya dengan bantuan tangan kami dari Lorong 6 untuk mengurus kebutuhan yang kita butuhkan bersama. Saya kira itu sedikit, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Petrus Maktan yang sudah mewakili keluarga besar Lorong 6. Tuhan Yesus memberkati. Kita melangkah pada acara yang ketiga. Acara inti kita pada malam hari ini yaitu ibadah liturgos Bapak Penetua Nathaniel dan pelayan firman Pendeta Berta Patur. Kepada hambanya disilakan. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang sama-sama dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali ibadah penghiburan pada malam ini, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 460, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketiga. Jika jiwaku berdoa dan kalimat-kalimat seterusnya.
ibadah penghiburan dan pemberangkatan jenazah almarhum Bapak Petrus sampai Tangguh adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Silahkan duduk. Kita akan menaikkan Mazmur penghiburan dari Mazmur 86. Ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga kita baca secara responsorial. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Kita merespon dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 388 ayat yang pertama. Sesudah itu disambung oleh persembahan pujian dari guru-guru dan staf TK Kristen Tunas Serama. Nyanyian Kidung Jemaat 388 ayat yang pertama, selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dan kalimat-kalimat seterusnya. Persembahan pujian dari guru-guru dan staf TK Kristen Tunas Serama dipersilahkan. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, telah Engkau, ketelanjangan Engkau, tak satu memisahkanku. Dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat
keluarga dan sidang penghiburan yang diberkati oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pelataran duka malam ini Tuhan, kami datang membuka diri di hadapan-Mu, mengakui bahwa Engkau Allah, pemilik diri dan kehidupan kami. Sepatutnya lah kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinan, pertolongan, dan kekuatan serta penghiburan yang Tuhan nyatakan bagi keluarga, bagi anak cucu, bahkan jemaat dan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini bersama dengan keluarga anak cucu dari almarhum, kami akan bersama-sama memberangkatkan jenazah orang yang kami kasihi. Tapi terlebih dahulu kami akan dikuatkan, diteguhkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami terbatas. Untuk memahami firman-Mu, layakkan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami agar tidak menghalangi kami memaknai maksud firman-Mu untuk meneguhkan keluarga, jemaat, dan kami semua. Pakai hamba-Mu yang sungguh terbatas. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang penghiburan yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini saya mempersiapkannya dari Keluaran pasal 2 dimulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan pasal 3 ayat 7. Mari Ibu Bapak mengikuti saya membacakan bagi kita. Keluaran pasal 2 dimulai dari ayat yang ke-23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah
tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin, firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan, tidak sebatas hanya mendengar, tetapi lebih jauh akan menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan beriman. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, Mama Ucok bersama dengan semua saudara bersaudara, cucu dari almarhum Ibu Okta, Rian, Denis, dan semua saudara dari almarhum yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Kita berduka karena ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Begitu cepat, 2 minggu yang lalu, Bapak Petrus sampai Tangguh. Ketika kami masih berkomunikasi di Rumah Sakit Ibnu Sina, keyakinan yang sungguh bahwa Tuhan ada menguatkan melewati masa yang sulit karena sakit. Sebelum kami berdoa bersama dengan majelis gereja dan beberapa pembimbing sekolah minggu, satu hal yang masih terngiang-ngiang bahwa anak-anak kekasih merenungkan dan bersyukur kepada Tuhan di tengah pergumulan dan penderitaan ayah mereka. Ada kesempatan di mana orang tua datang membawa dirinya ke Makassar untuk dirawat. Dan saya mendampingi anak-anak dan cucu mengatakan bersyukurlah, karena ada kesempatan di mana kamu melayani orang tua di masa-masa sulit yang dia hadapi, bahkan sampai Tuhan memanggilnya dalam damai sejahtera. Sekalipun tidak mudah, dalam kerapuhan, dalam keterbatasan, menghadapi realitas kematian ayah terkasih. Ibu Okta mengatakan baru 13 bulan yang lalu, Ibu Pendeta, ibu kami, bunda kami meninggalkan kami. Dan kembali ayah kami meninggalkan kami. Sebagai manusia, sebagai anak yang menyadari bahwa mereka ada di tengah-tengah dunia ini karena ayah dan ibu, dan Tuhanlah yang memampukan mereka. Satu hal, bagaimana keluarga, anak dan cucu sekalipun begitu berduka, rapuh karena ditinggalkan oleh orang yang dikasihi,
tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Hidup ini adalah milik Tuhan, dialah yang mengaturnya dan segala sesuatu yang diperbuatnya. Tentu mengajak kita untuk terus bergantung kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca malam hari ini mengajak kita untuk melihat bagaimana konteks kehidupan umat Tuhan, umat Israel di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Tetapi satu hal, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan mereka dalam gumul, dalam doa, dalam Tuhan datang. Dia Allah yang hidup. Dia memperhatikan, dia kan dengan sungguh kesengsaraan umatku. Kalau kita membawa dalam kehidupan keluarga, anak-anak dan cucu, dalam kerapuhan, dalam keterbatasan yang dialami, satu perenungan yang sungguh bahwa Allah yang hidup melalui tuntunan kuasa Roh Kudus memperhatikan bagaimana kamu peduli, bagaimana care dengan orang tua sekalipun begitu luar biasa tantangan dan pergumulan yang kamu lewati. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Itu konteks yang dialami umat Tuhan dalam pergumulan, dalam tantangan. Tetapi karena dia Allah yang hidup, tidak ada yang terlepas dari pandangan Tuhan, sehingga semua anak-anak dan cucu dalam iman percaya kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan. Jangan pernah putus asa. Firman Tuhan datang kepada setiap kita, menguatkan kita. Bagaimana Tuhan peduli, Tuhan menguatkan melalui tuntunan Roh Kudus orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita memperhatikan ayat yang ke-7 bagian B, aku mendengar. Dia Allah yang mendengar seruan umatnya. Dia Allah yang hidup, telinganya tidak tuli untuk mendengar setiap seruan, setiap apa yang diungkapkan oleh anak ampuh. Semua kita di pelataran duka malam hari ini, kita diajak bersama-sama merenungkan bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Dalam seluruh pergumulan, dalam semua apa yang kita hadapi saat ini, ketika kita dengan sungguh mengandalkan Dia, menyerukan setiap seruan kita kepadanya, Dia mendengar. Saudara kekasih, Bu Okta, Saudara Rian dan Denis, Papa dan Mama Ucok, dan semua saudara bersaudara, baik yang ada di Makassar, yang datang dari Kalimantan, yang datang dari Papua, dari berbagai tempat. Tuhan tahu bahwa kamu mengasihi orang tua kekasih. Cinta kasih segenap anak cucu dan keluarga yang berupaya mempersiapkan yang terbaik bagi Pak Petrus sampai tangguh. Bagaimana kamu merawat sampai akhir hidup dalam ungkapan iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-14. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit,
maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia. Jadi ini yang akan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga, bagi kita semua menghadapi pergumulan ini. Dia Allah mendengar. Kita percaya bahwa kematian orang yang kita kasihi, dia meninggal dalam iman percayanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita sungguh akan dikuatkan. Karena ayat yang Keluaran 3 ayatnya yang ke-7 bagian C mengatakan, aku mengetahui penderitaan mereka. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang mengenal, Dia Allah yang mengetahui bagaimana pergumulan anak-anak dan cucu, sehingga kekuatan dan penghiburan Tuhan nyatakan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, ayah, ibu yang telah mendahului kita beristirahat dalam damai-Nya. Dan satu hal, anak cucu akan bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan sampai saat ini. Hidup yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang telah melukis sejarah dalam kehidupan kita. Dan ini yang akan menguatkan anak-anak dan cucu. Ketika kamu, saudara bersaudara, masih ada sampai detik ini, dan akan diizinkan oleh Tuhan berjalan bersama mengantarkan jenazah orang tua kekasih ke Toraja Utara. Tontong komi si Pakaboro, tontong komi si Toe Manda, tontong komi untiroi kumua tak nalambak ki buang. Sekalipun tidak mudah, Bapak Ibu, anak-anak dari almarhum, saudara bersaudara, semua yang ada di pelataran duka malam ini. Apa yang Tuhan kerjakan bagi anak-anak dan cucu, berserahlah kepada Tuhan. Dia Allah yang hidup. Dia akan memperhatikan, Dia akan mendengar, dan Dia mengetahui bagaimana gumul dan doa kamu. Berserahlah kepadanya. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia sanggup melakukan segala perkara untuk menolong rumpun keluarga. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan kiranya menguatkan, meneguhkan, dan menghibur rumpun keluarga. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia akan memelihara kamu. Apapun yang kamu pikirkan, patongan ni kumua, tak nalambak komi buang. Tuhanlah yang akan menjadi gembala yang baik, menuntun, menguatkan, dan menghibur rumpun keluarga dan jemaat Tuhan. Terpuji Tuhan. Amin. Sidang penghiburan yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita membawa ungkapan duka kita sebagai rasa empati kita kepada keluarga yang berduka lewat pundi kasih ataupun di bolong yang akan kita jalankan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kita membawa persembahan, kita iringi dengan mengangkat pujian dari NKB 167 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kedua.
Tuhan Yesus sahabatku, dan kalimat-kalimat seterusnya. Disambung oleh pujian penghiburan. Pertama dari GMKI Cabang Makassar, Komisariat Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Yang kemudian yang kedua vokal grup Keluarga Besar Lorong 6, dan yang terakhir pujian dari sahabat Okta dan Denis. Sekali lagi pujian penghiburan pertama dari GMKI Cabang Makassar, Komisariat Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin. Yang kedua vokal grup Keluarga Besar Lorong 6, dan ketiga pujian dari sahabat-sahabat Okta dan Denis.
Vokal grup keluarga besar Lorong 6. Menghadap ke sini. Palembang, Palembang. Sini, Pak. Tambalan pariku, oh buang Yesu tunduina, kamu kusedan irannu, lendokan dajo mesusah, buang dan ini tupas sambayangku. Rinding pala naidika, kari tutui ni lalanku, patiroy na kwang arangni, unolay mintu lalangni, buwang tongan inasareanku. Soswedanku kebolo kebongi, sinoran tampomo kama parisanku, puntang mogi puntangai linoku olay, oh buang duluan lalani. Tambalan pariku, oh buang Yesu tunduina, kamu
kamu kusedan nirannu lendokan nadio mesusa buah rahimi tupas sambayangku rinding palana idika kari tutui di lalanku patiroina puang arangi unawai mintu lalani buah tongan ina susareanku buah tongan ina susareanku. Persembahan pujian dari rekan-rekan Okta dan Denis. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap berharap Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan,
Sidang penghiburan yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita akan mendukung dan mendoakan semua anak dan cucu, bahkan rombongan yang akan berangkat malam ini menuju ke Toraja Utara, jemaat klasis Tikala, ya. Kita bersama-sama berdoa. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, malam hari ini kami datang tunduk, membuka diri kami bersama dengan semua anak-anak dan cucu almarhum Bapak Petrus sampai Tangguh, bersama dengan semua jemaat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah penghiburan dan pelepasan jenazah malam ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan pakai mengangkat pelayanan. Majelis Gereja kelompok 8, semua yang turut mengambil bahagian melalui paduan suara puji-pujian, ungkapan hati. Biarlah semua itu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dan untuk kemuliaan Tuhan. Firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan, kuasa Roh Kudus Tuhan menguatkan, menopang, sehingga semua anak-anak dan cucu almarhum tetap semangat menjalani kehidupan ini dan sungguh mengakui bahwa hidup yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah dunia ini, biarlah semua dijalani dalam tuntunan Tuhan. Kami berdoa, semua anak-anak dan cucu, teguhkan mereka di dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Tuhan menjadi gembala yang baik. Dalam ibadah penghiburan malam ini, bersama-sama kami berdoa atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bersama semua jemaat dan semua sahabat dari anak cucu almarhum yang hadir. Kami telah menyerahkan ungkapan kasih, persembahan kasih berkat ya Tuhan, agar dapat dipakai di tengah-tengah pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam ini kami bersama sehati berdoa, mendukung semua anak angko dari almarhum dan seluruh keluarga yang akan mengantarkan jenazah ke Toraja Utara klasis Tikala. Tuhan memberkati perjalanan malam ini. Biarlah seluruh keluarga tetap dikuatkan, dijaminkan kesehatan, diteguhkan imannya, dan boleh tiba di Toraja Utara dengan segala selamat, memakamkan orang yang sungguh dikasihi dan dicintai. Terima kasih Bapa di sorga. Semua kami yang ada di pelataran duka malam ini, ketika kami hadir bersama, saling menguatkan dan menghibur,
terus merenungkan kehidupan ini. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan anugerahkan untuk hidup di dunia ini, biarlah kehidupan kami, kehidupan yang sungguh bermakna, saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang hadir bersama dengan masyarakat yang ada di sekitar tempat ini, kasih dan berkat-Mu pun nyata. Terima kasih untuk seluruh pelayanan gereja Toraja Jemaat Rahmah. Tuhan memberkati di dalam mengangkat pelayanan dalam semua ini semata-mata karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, pemerintah Kota Makassar. Tuhan memberkati agar dalam pelayanan boleh diangkat dengan baik, semata-mata karena pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Pegang tangan semua anak-anak cucu almarhum. Pegang tangan Mama Ucok bersama dengan saudara-bersaudara, Ibu Okta, Rian, Denis, dan seluruh rumpun keluarga. Jangan tinggalkan mereka Tuhan, untuk tetap menyadari bahwa kekuatan sumber penghiburan asalnya dari Tuhan. Pimpin dan sertai kami semua. Ampuni salah dan dosa kami. Dengarkan syafaat kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa kepadamu, ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama kita angkat pujian. Biarlah perjalanan malam ini Tuhan yang menyertai.
keluarga dan jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Pergilah, jalani kehidupan ini dengan terus mengandalkan Tuhan yang akan memampukan. Angkat hatimu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah penghiburan dan pelepasan jenazah pada malam ini, kita mengangkat pujian Puang Ki Yesu. Demikian ibadah penghiburan dan pelepasan jenazah. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita lanjutkan acara, yaitu lanjutan dari ungkapan belasungkawa yang masih tersisa tadi. Kami persilakan kepada Ketua KKSS
atau kerukunan keluarga Sesian Sulara. Kepada yang mewakili disilakan. Shalom. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bu Pendeta yang saya hormati, para Bapak Ibu Pendeta hamba Tuhan yang hadir malam hari ini yang saya hormati dan saya kasihi. Bapak Ibu jemaat penghiburan yang saya hormati dan dikasihi oleh Tuhan. Secara khusus kepada anak dan cucu keluarga besar daripada almarhum yang saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan. Izinkan saya berdiri sejenak menyampaikan ungkapan duka cita mewakili pengurus dan keluarga besar Sesian Sulara atau KKSS yang ada di Sulawesi, yang ada di Makassar dan sekitarnya, menyampaikan turut berduka cita yang dalam atas meninggalnya Bapak, orang tua atau opa yang kita kasihi, yang saya dengan hormat saya sebut dengan hormat namanya Bapak Petrus Sampai Tangguh, yang telah dipanggil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga. Kami dari keluarga atau dari rukun Sesian Sulara tidak dapat memberikan apa-apa kepada keluarga, anak cucu dan keluarga besar yang sedang berduka, tetapi kami tetap mendukung di dalam doa apa yang dirasakan oleh keluarga. Tentu kami juga dari keluarga besar merasakan duka cita yang dalam yang sama dirasakan oleh keluarga. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya beberapa malam ini, itulah yang menjadi penghiburan kepada keluarga. Dan biarlah Roh Kudus sebagai penghibur yang sejati tetap menghibur rukun keluarga, khususnya anak-anak, anak mantu dan cucu keluarga besar yang sedang berduka. Kiranya menjadi tetap kuat lewat kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus sebagai penghibur yang sejati tetap menghibur keluarga. Sebab almarhum, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, saat ini dia adalah berbahagia. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh kata roh sejak sekarang ini, karena dia telah menerima segala jerih-lelahnya. Dan saya tahu, saya percaya almarhum adalah orang yang percaya dan dia di dalam Tuhan, maka dia sangat berbahagia. Ternyata tidak semua kematian berbahagia, hanya di dalam Tuhan Yesus yang kita bisa mengatakan berbahagia ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Sekira itu sedikit memberikan motivasi kepada keluarga dan firman-Nya. Sekali lagi kami dari rukun keluarga Sesian Sulara menyampaikan turut berduka cita yang dalam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bung Inel. Terima kasih ungkapan duka cita dari kerukunan keluarga Sesian Sulara. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk dalam penyerahan pelayanan dari Jemaat Ramah ke Jemaat Sesian Pula, saya akan membacakan riwayat hidup dari almarhum. Riwayat hidup. Nama Petrus Sampai Tangguh, lahir di Redebau pada tanggal 16 Mei 1945, meninggal di Rumah Sakit Wahid Sugiyo Solo Makassar pada tanggal 25 Agustus 2020
lewat 25. Umur 77 tahun, kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, anak dari almarhum Tandi dengan almarhumah Kopi. Almarhum menikah dengan almarhumah Yohana Ladiko Pataba di Ujung Pandang pada tanggal 3 September 1968 dan dikaruniai 9 orang anak dan 14 orang cucu. Nama-nama anak. Anak yang pertama, Julius Tangguh menikah dengan Martha K. Sarana dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang kedua, Selvi Tangguh menikah dengan almarhum Simorangkir dan dikaruniai 2 orang anak. Anak yang ketiga, Gusti Tangguh menikah dengan Santi dan dikaruniai 3 orang anak. Anak keempat, Francisca Tangguh menikah dengan Abraham Tandidatu dan dikaruniai 3 orang anak. Anak kelima, Liliana Tangguh menikah dengan Oyet Paboro dan dikaruniai 1 orang anak. Anak keenam, Rebina Tangguh menikah dengan Mukdar dan dikaruniai 3 orang anak. Anak ketujuh, Oktavipa Tangguh menikah dengan Yamin Paladan. Anak kedelapan, Mikael Arianto Tangguh. Anak yang kesembilan, Denis Fandi Tangguh. Riwayat pendidikan. Tamat SD pada tahun 1956 di Sekolah Rakyat Negeri Rantepao. Tamat SMP pada tahun 1961 di SMP Kristen Berbantuan Rantepao. Tamat SPG pada tahun 1964 di SPG Rantepao. Riwayat pendidikan. Guru di SD Negeri Matoling 1. Kedua, SD Negeri Mariso, kemudian SD Negeri Impres Panenggan 1 hingga masa pensiun pada tahun 2000. Demikian riwayat hidup almarhum. Terima kasih. Kita melangkah pada acara yang berikutnya, yaitu penyerahan pelayanan dari jemaat ramah kepada jemaat sejak ulang klasik kita pada acara. Dan akan diwakili oleh Ibu Pendeta sekaligus menyampaikan ungkapan. Sidang penghiburan yang diberkati oleh Tuhan, atas nama pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama, saya berdiri di sini menyatakan duka cita yang dalam mewakili Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama, pengurus OIG, PKBGT, PWGT, PPGT dan Sekolah Minggu, segenap warga Jemaat Rama menyatakan duka cita yang dalam atas dipanggilnya Tuhan orang yang sama kita kasihi, Bapak Petrus sampai Tangguh. Doa seluruh Jemaat Rama, kiranya semua anak-anak dan cucu tetap dikuatkan dan oleh kekuatan penghiburan Roh Kudus memampukan menghadapi realitas meninggalnya orang yang sungguh kita kasihi. Malam ini bersama-sama mewakili Majelis Gereja akan menyerahkan pelayanan kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Sesean Ula
untuk melanjutkan pelayanan dari Gereja Toraja Jemaat Rama. Satu hal yang kami ungkapkan mewakili majelis gereja dan jemaat, bahwa selama almarhum dan anak-anak menjalani kehidupan, mungkin ada hal keterbatasan kami melayani, mengangkat pelayanan. Kami percaya keluarga dengan segala kerendahan hati kami mohon maafkan, dan kami percaya dalam mengangkat pelayanan kita bersama-sama saling menguatkan. Boleh ada wakil keluarga yang berdiri di depan untuk mengangkat, menyampaikan kelanjutan pelayanan. Sampaikan salam kami dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Rama kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Sesean Ula untuk melanjutkan pelayanan pemakaman orang tua kekasih Bapak Petrus sampai tangguh. Doa kami, Tuhan memberkati. Demikian penyerahan pelayanan dari Jemaat Rama ke Jemaat Sesian Ula. Terima kasih. Kita melangkah pada acara berikutnya, yaitu ungkapan hati keluarga. Kepada keluarga yang mewakili, disilakan. Shalom. Shalom. Selamat malam buat kita semua. Yang kami hormati Ibu Pendeta Berta Patu STH, yang kami hormati hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami di pelataran duka ini, yang kami hormati PHMJ Gereja Toraja Jemaat Rama, tua-tua Toraja yang hadir bersama-sama dengan kami, bahkan seluruh hadirin yang kami hormati dan kami kasihi. Pertama-tama dan yang terutama, marilah kita terus menaikkan pujian dan syukur hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang punya hidup dan kehidupan. Jikalau pada malam hari ini kita boleh bertemu, sekalipun dalam suasana yang duka, semuanya tentu oleh karena berkenan Tuhan semata-mata. Izinkan saya mewakili kakak saya, adik saya, cucu, dan segenap keluarga besar almarhum orang tua kami menyampaikan sepatah kata kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini adalah malam yang kelima, di mana orang tua kami dengan penuh kasih saya sebut Bapak Petrus sampai tangguh terbaring dalam keadaan kaku bersama-sama dengan kita. Sekali lagi kami mau sampaikan bahwa situasi yang kami hadapi begitu pelik,
ini adalah situasi di titik terendah di mana kami berada, di mana baru setahun yang lalu orang tua kami, ibunda pergi meninggalkan kami, dan kemudian tahun ini kembali kami harus kehilangan ayah yang kami kasihi. Yang lebih membuat kami begitu terpukul, biasanya orang mengatakan diam itu emas. Dan ini yang dilakukan oleh orang tua kami. Ternyata di dalam diamnya, dia menyimpan penderitaan yang dia tidak ingin diketahui oleh anak-anaknya. Ketika dokter menanyakan sudah berapa lama penyakit ini, baru beliau menjawab bahwa sekitar 2 bulan. Dan kami baru tahu bahwa ternyata penyakit yang dialami sudah 2 bulan. Inilah yang saya katakan, diam tak selalu emas. Kalau saja kami tahu 2 bulan yang lalu, mungkin lain ceritanya. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berencana dan Tuhan yang menentukan. Di saat-saat terakhir pun kami sudah berusaha melakukan yang dapat kami lakukan. Tetapi inilah kenyataan yang harus kami hadapi. Dan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau di 5 hari terakhir ini sambil menahan impitan yang kami rasakan, jikalau kami kuat, jikalau kami bisa bertahan, semuanya itu tidak terlepas dari dukungan yang kami rasakan. Kami beruntung, kami berada di tengah-tengah persekutuan yang begitu kuat, sehingga kami boleh kuat dan tegar menghadapi situasi yang sulit ini. Oleh karena itu, rasanya sangatlah pantas kami menyampaikan ucapan terima kasih kami. Ucapan terima kasih kami kepada pihak Gereja Teraja Jemaat Rama. Ada Ibu Pendeta, Bapak Pendeta yang secara bergantian terus mendukung kami. Ada majelis, ada adik-adik PPGT, PWGT yang terus mendampingi kami di dalam situasi ini. Bahkan ada kerukunan Kampung Rama, persekutuan kelompok 8, para tetangga, semuanya itu tidak pernah lelah mendampingi kami, memberi kami penguatan hari demi hari. Kami sadar betul bahwa kami telah membuat repot, kami telah membuat sibuk semua pihak. Tetapi dari semuanya ini, tidak ada yang lebih indah daripada kebersamaan ini. Bahkan di malam hari ini, kami kembali dikuatkan oleh firman Tuhan yang terus akan menjadi bekal kami untuk melanjutkan hari-hari ke depan, di mana kami masih harus membawa orang tua kekasih kami ke tempat peristirahatan yang terakhir. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada segenap pengurus dan keluarga besar KKSS
yang telah menyampaikan ucapan belasungkawa dan penguatan bagi kami. Ada keluarga besar Lorong 6 yang juga sudah menyampaikan ucapan belasungkawa. Vokal grup pujian yang disampaikan dari guru-guru dan staf TK Kristen Rama, dari GMKI Cabang Makassar, vokal grup Lorong 6, dan sahabat dari adik-adik saya, Okta dan Denis. Bahkan ada ucapan belasungkawa lewat karangan bunga yang juga kami terima. Bapak Ibu, kami tidak bisa membalas, bahkan kami tidak bisa menyebutkan satu persatu semua pihak yang telah lelah, telah capek mendukung kami di dalam ibadah, bahkan di sepanjang hari yang sudah kita lalui. Biarlah kiranya Tuhan yang mempunyai kasih dan hidup, yang membalaskan semua kebaikan Bapak Ibu sekalian. Tanpa semuanya ini, kami betul-betul tidak ada apa-apanya. Bahkan kami bisa terpuruk lebih dalam lagi. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kami terus berharap, biarlah yang sudah diberikan menjadi sebuah hormat dan kemuliaan bagi Tuhan saja. Dan yang terakhir yang ingin kami sampaikan, jikalau sama-sama hidup daripada orang tua kami adalah hal-hal yang mungkin kurang berkenan di dalam berinteraksi, bergaul dengan para tetangga, sahabat, dan di dalam persekutuan, kami atas nama almarhum memohon dengan segala kerendahan hati untuk dimaafkan. Sekaligus juga selama berlangsungnya acara dari semenjak orang tua kami menghembuskan nafas yang terakhir hingga di malam hari ini, jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, kami juga dengan segala kerendahan hati memohon untuk dimaafkan. Kami terbatas adanya, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Teruslah mendukung kami di dalam doa, di dalam perjalanan, dan hingga kami dapat memakamkan orang tua kekasih kami dengan baik di kampung halaman. Terima kasih dan shalom. Demikian ungkapan hati dari keluarga yang telah mengakhiri acara kita pada malam hari ini. Dan yang terakhir yaitu mewakili seluruh sidang jemaat yang hadir pada malam hari ini, mengucapkan selamat jalan kepada semua rombongan, semoga tiba dengan selamat. Kami hanya mengiringi doa semoga seluruh prosesi pemakaman di Toraja nanti dalam tangan Tuhan. Bongi Melo. Dan acara ini kami serahkan kepada keluarga untuk mengatur pemberangkatan jenazah.
Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, penyampaian dari keluarga, kita berencana, mereka akan berencana berangkat tepat jam 10, jadi masih ada 1 jam persiapan. Membawa keluarga barang-barang tolong dikeluarkan, kemudian nanti setelah keluarga siap baru jenazah diangkat ke mobil. Itu yang pertama. Yang kedua, atas nama keluarga mengharapkan kepada adik-adik sekalian yang akan mengantar dengan menggunakan motor supaya sebaiknya sampai di Tenlo saja, di PLN, kemudian langsung kembali. Banter itu sampai di pintu 1, tetapi atas nama keluarga sekali lagi kami sampaikan tadi untuk mengantar jenazah yang naik motor sampai di PLN saja, di Tenlo. Mbak Susi moto supaya kita jangan saling saling situnderna sama itu apa kok. Ya, jadi tolong kita pahami semua. Kita memang rindu untuk mengantar jenazah ke Toraja, tetapi termasuk mengantar sampai ke perbatasan, dan saya pikir ya terlalu banyak kejadian sekarang khusus untuk anak-anak muda. Saya kira itu penyampaian dari keluarga. Sebagian keluarga nanti mungkin ada mobilnya itu disiapkan di jalan di aspal. Demikian, terima kasih dan selamat malam. Yo, kamu mengkampai sampai berangkat. Tante Eta. Suruh gak jalan baru. Miss. Dokumentasinya di pun.
Dari mana? Dari mana? Lepas. Ada di videonya. Si kodong ditangkap pa lagi, Terry. Kenapa kan? Asli jaga pantangan senior kok? Gereja. Oh, senior. Nanti bisa kasih nomormu lah. Iya tuh. Ini tuh ya. Kalau mau tes nih. Kepisah. Masih ada tahun live. Nanti kita tahu kita. Tidak apa-apa. Kalau keinginan itu dari dalam bagus untuk saya. Tidak apa-apa. Sudah bilang. Siapa namanya? Tidak apa-apa. Cari yang
Itu juga anak-anak ya, saya keluar semua. Nanti kalau mau maju keluar. Oh, ini memang kok. Nah, ini kan begitu. Kayak aneh ceritain kalau memang tidak cukup ruangnya kasih siapa lagi yang mau kalian. Oke, kita lagi pasti apa Surya? Kok? Sorry sih. Pergi. Kalau di bawah ini kita aja kan lagi. Oh, tidak usah. Saya masih naik nanti. Iya, tahu ya. Kalau saya tahu. Nakal dia digoyang-goyang. Itu hari kan tadi. Ya kan Mas Indra yang kasih makan, yang bilang jaringan. Jadi sampai BPP deh. Oh, bisa. Baru-baru pulang. Di mana kota aja? Di motorku. Kasih lagi. Kopi. Di situ langsung muter. Tadi saudara nana aku lihat tuh. Ih, tapi gitu aja itu. Ada kawan yang jalan kaki ke atas. Iya, baru isinya tuh Kevin. Nanti dari atas nih motor. Kan gue tadi kayaknya kesana. Nanti.
Kami dulu nah. Nanti kita ketemu Jur, nah di zaman ini maksudnya untuk saya suruh kasih nih ya tadi. Contoh mau masuk RCTI. Motor lah. Udah goyang lagi nih Tiki. Akan di situ paling depan lah. Siapa dong? Jauh kalau dia datang, jauh kalau dulu kasih lagi memang nih, tidak kalau dia angkat. Ada minyak dulu. Siapa sama kuncin bawa bendera? Masa bawa bendera? Iya. Daun kan? Iya, bisa Necis dulu ya, siapa punya necis? Sepi. Sepi. Anton mobilnya. Masih enak dong.